Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desis Pratama. Saya NIM 24065. Di sini saya ingin melakukan tag video untuk tugas praktikum jaringan komputer di modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Nah, di sini langsung aja ke tugasnya. Di sini ada topologinya, yaitu dua switch dan dua PC, di mana dua switch yang nyambungnya dengan fast Ethernet 1, fast Ethernet 0, fast 1, dan switch yang ini nyambungnya di fast Ethernet slash 6, yang S2 ini fast Ethernet slash 12. Ini untuk kabel pengelamatannya. Lalu lanjut ke bawah, ada kebutuhan perangkatnya, dua switch Cisco 2960, dua PC, kabel konsol, jadi disuruh untuk konfigurasi lewat PC, kabel Ethernet yang diperlihatkan dalam topologi, seperti itu. Lalu ini untuk latihan membangun konfigurasi jaringannya, latihan satunya. Di sini ada konfigurasi nama perangkat seperti tunjuk dalam topologi. Konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengelamatan. Berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY. Berikan kelas sebagai password private exact. Oke, langsung aja kita ke Cisco-nya dulu. Buka Cisco-nya dulu. Di sini Cisco-nya ya. Kita ambil dulu switch-nya 2960, 2 biji. Lalu ada end device-nya untuk PC-nya 2 juga. Lalu kabelnya kita pilih yang straight. Ini nyambung ke slash 6. Kalau tidak salah, sudah. Slash 6 sama slash 18. Oke. Slash 6. Lalu yang ini slash 18. Oke. Lanjut, untuk switch dengan switch itu biasanya menggunakan kabel cross. Tapi di sini ada catatan, internet fast ethernet pada switch Cisco 960 bersifat auto sensing. Jadi dia bisa langsung menyesuaikan aja gitu. Walaupun kita menggunakan straight. Jadi kita coba dulu aja menggunakan straight ya. Coba menggunakan straight untuk membuktikan bahwa dia adalah auto sensing. Yang satu menuju ke yang satu, sama-sama ke yang satu. Lalu kita konfigurasi. Konfigurasinya ada namain perangkatnya, konfigurasiin IP, password, dan enablein password privilege exactnya. Namain dulu sebentar. S1, lalu ini adalah S2. Oke. Kita konfigurasinya lewat konsol, karena disuruhnya lewat konsol perintahnya. Kita masukkan di konsol, lalu ke desktop sini, terminal, oke. Enter di sini, enable, configure T, kasih nama hostname S1, subscribe aja S1, lalu kita masuk ke konfigurasi IP-nya, masuk ke interface-nya, interface VLAN 1, itu level 1 ya, VLAN 1, oke. Langsung enter, kita terus IP add, IP-nya adalah 111 sama 12, 192.168.1.11.255.255.255.0. Cek lagi, oke benar. Langsung no shutdown. Untuk konfigurasi IP-nya. Lanjut ke konfigurasi password di line konsol sama VTY-nya. Line konsol dulu. Konsol 0. Kita masukin passwordnya. Itu ada Cisco. Terus login. Exit. Sumpah yang line VTY 04. Password Cisco juga. Login. Oke, kita exit. Selanjutnya adalah enablein password juga, tapi di privilege exactnya. Enable secret, kita kasih passwordnya kelas. Oke, kayak gini. Keluar aja di sini, exit. Ini untuk konfigurasi dari switch satunya. Lanjut ke yang konfigurasi switch 2-nya dulu. Switch 2-nya ada di sini. Tarik aja kabel ininya nih ke sini. Konsolnya pilih. Nah, kita lakukan konfigurasi juga lagi. Oke, in. Tarik ke atas biar kelihatan. Enter aja. Lalu enable. Terus configure terminal.
hostname sama juga, coba di sini S2, lanjut ke INT VLAN 1, terus IP address-nya 92.168.1 titik koma ini ya, 168.1.12 dengan cemasnya, cek lagi biar nggak salah, dari 12. Oke, benar ya. Lanjut 0sh. Oke, kita keluar dari sini, masuk untuk ke apa dulu tuh disuruhnya, sampai lupa tadi. Oke, untuk yang konsol dulu sama NVIDIA. Line konsol 0, lalu password Cisco login. Terus exit line VTY 04, lalu password karena udah masuk ke config lainnya, Cisco passwordnya, login, lalu kita exit di sini, terus enable juga yang ini passwordnya nih, privilege execnya, enable secret, passwordnya adalah class. Oke, selesai. Ini adalah konfigurasi untuk switch 1 sama switch 2-nya. Lanjut kita kasih IP dulu untuk para PC-nya ya. PC A, PC B-nya kasih IP dulu. Bentar, keluar dari sini, kita kasih IP. IP-nya adalah sesuai dengan tabel pengamatan yaitu 1.1 sama 1.2. Oke. 192.168.1.1 ini PC A. Masih kita pencet. Tutup aja. Lalu untuk yang PC B-nya, main sebelum bentar ya. Kita PC A dan PC B. Oke. Ini titik 2. 2.168.1.2. Lanjut. Selesai, udah semua benar. P-nya udah. Langsung latihan 2 memeriksa tabel MAC address switch. Buka satu command prompt pada PC A dan PC B. Ketikkan ipconfig all untuk taruh MAC address PC A, MAC address PC B. Lanjut. Kita buka yang PC A dulu. Command prompt, terus IP config/all. Yang bagian MAC address adalah physical address-nya. Ini adalah MAC address-nya. Copy aja. Kalau bisa kita copy. Copy. Lalu taruh di sini. Aduh, ini kebiasaan. Sebentar di itu dulu. Fontnya advance. Kalau nggak salah di sini. Spesial. Oke, lanjut. Nah, dah. Terus ini M-nya harusnya di bawah. Udah. Gini, untuk trace-nya. Lanjut. Untuk yang ini. MAC address PCB adalah, kita cari dulu IP, bukan kita cari, kita cek dulu IP config/all. Ini adalah IP-nya. Kita bisa pakai Ctrl C ya. Copy, lalu masukin aja dulu di sini. Ini jawabannya. Akan dirapikan nanti untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masuk ke konsol dari switch S1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F0/1. Lalu pertanyaannya pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burn in address BIA-nya. Kita cek yang masing-masing. Masuk ke sini dulu aja. Tutup. Terus kita cek, harusnya yang ini dulu. Biar urut. Satu dulu ya. Konsol. Terminal. Sini. Show INC FA 0/1. Keluar dulu. Oke, ini nih. Bagian BIA yang ini nih. Ini adalah burn in address-nya. Copy aja ini semuanya. Nah,
copy, lanjut ke sini, paste aja di sini. Lalu untuk yang S2-nya, pindahin aja dari sini ke sini. Tutup dulu untuk merefresh biar pindah ke S2. Oke, kita exit dulu karena masih di config. Lalu show int fa 0/1. Ini ya untuk BIA-nya. Sama dengan yang sebelumnya juga. Kita buktiin coba gitu kan. Lihat. Oh enggak ada yang beda, ternyata beda. Masing-masing eh, switch device punya BIA yang berbeda walaupun tipenya sama. Oke, lanjut ke langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Masuk ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege exec. Dalam modus privilege exec, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Di untuk yang switch S2-nya ya. Jadi udah benar di sini switch S2. Nggak apa di sini aja. Terus kita show MAC address table. Nih, ini adalah hasilnya. Hasil yang kita punya. F018 ini dapat dari si nilai ini nih, PCB-nya. Terus yang ini sudah dilihat coba MAC address-nya si satu itu 0C99C01. Nah, ini berarti yang switch. Nah, yang ini adalah si PC sebelahnya. Yang ini nih. Untuk buktikan kita lihat aja IP-nya, MAC address-nya yang di atas ini. Yang ini BA33 sama ya. Oke, lanjut ke laporannya. Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan yang dimulai tes jaringan yaitu tidak menggunakan ping, sangat mungkin switch telah mempelajari MAC address dari koneksinya ke PC dan ke switch lain. Betul. Lanjut, adakah di sana suatu MAC address yang terekam, ini terekam, yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Ada. Ada 3 MAC address. MAC address. Kita tulisin aja masing-masingnya. Ini dulu. Hmm. Copy. Ini. Lalu komain dulu. Copy. Oke, komain dulu. Copy. Ya. Ini dong copy ya. Salah ini. Bentar. Copy. Nah, lanjut. MAC address apa ini? MAC address apa yang direkam dalam tabel itu? Ke port switch mana dipetakan, ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. MAC address yang terekam tabel ini, seperti yang dijelaskan tadi ya, itu untuk ke masing-masing ini. Jadi yang nanti tadi ini di port 18 sudah pasti untuk ke PCB. Yang ini tadi kan BA33 kan, berarti ini yang punyanya PC A, sedangkan yang ini adalah punyanya si switch 1 gitu. Jawab aja mereka sampai di keram pada tabel itu. Ada MAC address milik PC A, lalu milik switch 1 dan PC
transistor B. Port switch mana yang dipetakan? Masing-masing portnya kita tulis ya. Portnya urut dari PCA dulu. PCA adalah ini. FA01 karena ngambilnya adalah dari si switchnya udah pasti FA01. Lewatnya maksudnya jalurnya. Ini urut ya PCA, switch 1, PCB. Jadi ini juga bakal urut FA01. Lalu switch dulu. Lalu miliknya PCB. Lanjut. Jika ada sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan, dalam langkah 1A bagaimana dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkan ini dalam skenario. Jawabannya tidak bisa karena eh, beberapa itu kalau walaupun kita mengetahui portnya, mungkin dalam skenario sekecil ini, dalam lab ini, skenario yang kecil ini kita masih bisa tahu kalau misalnya ini ada di port mana, ada di port mana. Tapi ketika skenarionya atau labnya sudah menjadi besar, sudah menjadi ribuan klien dan banyak jaringan-jaringan subnet-subnet yang lain, itu akan sangat tidak mungkin untuk kita mengetahuinya berdasarkan port saja. Karena trafficnya juga terlalu kencang untuk dilihat, terlalu banyak untuk dilihat seperti itu. Jadi kita bisa jawab di sini tidak bisa menggunakan hanya output dari perintah. Tidak bisa pasti karena jika hanya mengandalkan informasi port yang dimiliki di beberapa skenario itu tidak akurat. Untuk saat ini masih bisa digunakan karena skenario yang kita lakukan itu bersifat dalam skala kecil. Skala kecil. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, bersihkan tabel MAC address di S2, tambahkan tabel MAC address lagi. Clear MAC address, tabel dinamik, terus show MAC address lagi. Oke. Mana dia? Clear MAC address, tabel dinamik, lalu show lagi. Hilang semua ya. Lebih tepatnya nggak hilang semua, tapi yang hilang adalah nilai PC B sama PC A. Kenapa switch satu nggak menghilang? Karena switch itu langsung terhubung ke switch 2 langsung terhubung ke switch satu. Udah pasti akan saling terhubung satu sama lainnya secara terus-menerus. Jadi akan terus berkomunikasi walaupun kita udah nge-clear, pasti langsung tersambung kembali gitu. Karena dari riwayatnya kembali karena saling berkomunikasi terus-terusan seperti itu. Makanya ada satu yang nggak menghilang. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Untuk VLAN 1 ini kali ya, karena switchnya sama-sama VLAN 1 kan. Ini ada di sini. Adakah MAC address lain tercantum di sana? Jawabannya tidak ada MAC address lain. Tidak ada MAC address lainnya. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah halaman baru dalam tabel MAC address? Udah 10 detik lewat, cek aja. Kita lihat lagi, ada apa tidak. Show MAC address table. Jawabannya nggak ada. Tidak ada karena tidak ada komunikasi atau traffic yang lewat melalui switch tersebut. Itu. Kita lanjut langkah 4 dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARPA dari PCB ya.
Oke, kita pindah ke PCB ya. Ini. Bukalah command prompt, lalu ketik ARP minus A. Ini no ARP entries found. Karena kita belum sama sekali berkomunikasi. Makanya tidak ada satupun riwayat ARP-nya. Tidak termasuk alam multicast broadcast berapa banyak pasangan IP MAC yang perangkat yang telah dipelajari. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan. Oke. Berarti PCA itu IP-nya 1, belakangnya S1 itu 11 sama 12. Dari PCB ya. Betul. Kita lakukan ping 192.168.1 titik berapa? Sebentar, cek dulu. 1.1 reply ya. Lanjut ke titik 11. Reply juga berhasil, langsung ke titik 12. Oke, berhasil juga ya. Lanjut ke pertanyaannya, apakah ada pertanyaannya? Sebentar, mana dia di sini. Apakah semua perangkat memberikan website data? Semua sukses. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Nah, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Kita lihat ya. Dari konsol S2 kan, sama aja di sini juga. Kita show MAC address table aja. Oh, langsung ada lagi kan? Dia menambahkan perangkat baru itu. Di sini semuanya. Perangkat barunya. Langsung aja kita cek-cek dulu. Ini F018 punyanya si PCB, F01-nya ada 3 sebentar. Kita cek ya, yang BIA-nya itu. Sebentar. Mana BIA ya? BIA 9C01 sama 1111. 9C01 ini punya switch 1, terus lagi tuh 1001 ada. Lalu untuk punya si PCA adalah BA33. BA33. Oke, berarti ada dari si switch S1, PC1, PC A sama PCB. Dari S1 PCA lalu PCB. Seperti itu. Lalu jawab pertanyaan terakhir. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah RPA. Dari PCB ya. Ini ARPA. Nah, ini PCB lagi. Klik. Nah, udah muncul ya. Story-storynya ini. Yang udah berkomunikasi. Lanjut. Apakah cache ARP pada PCB punya entry tambahan untuk semua perangkat jaringan telah dikirimkan ping? Semuanya punya. Iya. Punya cache tambahan. Lanjut. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache, dan table MAC address. Dengan hanya sedikit komputer dalam jaringan, maka operasi ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi jika jaringan lebih besar? Kalau misalnya jaringannya lebih besar, otomatis kan cache-nya akan bertambah banyak ya. Kalau kita lihat, kalau kita logikain aja, kalau misalnya ini udah baru 3, padahal topologinya hanya segini gitu. Misal kita punya ribuan, berarti kita punya cache sampai ribuan. Hal itu bisa memberatkan
ARP yang dimiliki. Jadi jawabannya jika skala yang dimiliki lebih besar, maka itu akan memberatkan table, make, dan cache ARP-nya. Lalu setiap nge-broadcast akan diberatkan. Dan terakhir adalah kesulitannya ketika kita melakukan troubleshooting jaringan. Nah, ini adalah jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir. Eh, mungkin segini aja untuk videonya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan yang tidak benarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.